Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, kita akan lanjutin lagi cerita dari Mas Hadid tentang kelanjutannya tadi ya, yang dendam tadi itu. Oke. Ada apa nih? Dendam kesumat banget kayaknya. Mungkin dirawat ya, kayak dendam kayak gue jadi orang yang jahat gitu. Benar. Kok rasanya kayak dendam ya, kayaknya. Iya, gimana? Gue mau hubungin ke membuktikan lah ya, pembuktian diri gitu ya. Pembuktian atau enggak? Pembuktian atau enggak kayak ada kayak gue harus kayak titik balik gue untuk kayak gue kayak bisa menyelesaikan suatu masalah yang belum diselesaikan sama orang lain gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kayak karena gue tadi si mamang pindahan tadi kan udah diselesaikan sama Gopok dengan sangat baik lah gitu kan. Sangat baik kan. Jadi gue mencontohkan mereka dan gue untuk pengen menyelesaikan masalah si mamang taman dan petani tanaman hias gitu kan. Makanya gue waktu itu coba bikin startup digital. Waktu itu gue nggak ada ide kan. Maksudnya lu lihat background gue berantakan. Maksudnya nggak ada anak digital lah, nggak ada marketing gitu kan. Gue bingung juga nyari di mana kan anak digital gitu kan yang bisa bikin aplikasi. Gue jadi nggak tahu gitu ada nggak. Dan waktu itu sebenarnya gue kayak banyak hal yang membuat gue minder karena gue nggak ngerti kayak misalnya you name it lah, hal kayak anak startup banget kayak UI UX, front end back end itu kan ada dua hal gitu antara si desain tampilannya sama si yang codingnya kan. Itu gue anjir nggak ada ide lah, maksudnya kayak tot gitu kan. Cuma waktu itu beruntung ada pemerintah dari Kominfo namanya 1000 Startup Digital. Tahu nggak 1000 Startup Digital? Enggak, itu setiap tahun ada atau memang pada saat zamannya gimana sih? Tahun ini masih ada tapi online. Jadi setiap tahun ada. Jadi pelayanan dari Kominfo kayak sebenarnya kayak demi menggait anak-anak muda yang pengen menyelesaikan masalah di negeri ini dengan digital kayak gitu loh. Okay. Jadi pitching itu sebenarnya konsepnya mirip kayak sandbox. Nah, kayak gitu kan. Kalau ketawa sih kan sabi banget kayak kalau disambung-sambungin nama startup tuh gue langsung kayak oh iya nangkep paham langsung paham gue gitu kan. Nah kok saya mirip banget kan, jadi gue tuh pitching ide gue kayak yang dilakukan sama yang cewek itu. Sumpah gue susah banget kalau saya sambungin nama startup. Gue tuh rasanya kayak men ini drama banget gitu kan, kayak drama startup gitu loh. Kayak lagi drama dalam gitu kehidupan kan, apa ini? Iya, makanya gue kayak tapi itu relate banget sebenarnya. Iya, oke. Jadi gue pitching dan waktu itu sebenarnya gue agak lebih ke introvert ya. Jadi sebenarnya pitching gue hancur kan ya. Jadi gue nggak benar-benar bisa menyampaikan ide gue dengan baik gitu. Karena gue nggak bisa menyampaikan ide gue dengan baik dan itu nggak ada tim yang tertarik sama gue waktu itu. Awal pitching. Cuma akhirnya gue mencoba kesempatan kedua. Gue pitching lagi. Dan akhirnya dapat yang tertarik, beberapa tim tertarik. Cuma gue dapat ada hacker 2 sama, tapi gue nggak ada hipster. Akhirnya gue ngerekrut lagi teman gue anak pesantren. jadi desainer karena jadi gue teman gue yang bisa desain, gue lagi ikut gerakan 1000 Startup Digital nih, perlu orang desain. Lu mau ngebantuin gue nggak? Dan dia mau gitu kan, itu ya udah karena dia mau. Jadi ada tim lah di situ kan. Jadi ada desainer, hacker sama gue sebagai mungkin yang punya ide awalnya. Nah kita jalan itu, dan itu program itu bagus banget. Jadi program 1000 Startup-nya bagus banget karena di situ banyak banget diajar-ajarin terkait basic bisnis pastinya, terkait bisnis model kanvas. Terus juga ya tadi cara gimana sih memecahkan ide kalian dengan metode sprint, bahkan itu kan cuma 5 hari langsung bisa ketahuan nih kira-kira dia mau pakai user mau pakai enggak masalah kalian gitu kan. Cuma 5 hari gitu kan. Kayak gitu. Kalau sekarang Yoga Garden 3 hari sebenarnya kalau kita ada ide kita harus sprint cepet gitu. Mantap. Oke. Kayak gitu. Nah, cuma itu ya metode-metode kayak gitu yang gue dapetin di 1000 Startup Digital gitu dan itu bagus banget sebenarnya dalam arti ya udah gue jadi sedikit ngerti dunia digital lah. Cuma pada waktu itu sebenarnya ada fakta-fakta brutal lain yang gue nggak sadar. Jadi saat gue udah lagi seriusnya bikin aplikasi dan bikin website, cuma gue nggak tahu namanya platform ternyata problemnya tadi sebenarnya di kualitas si SDM tadi, kualitas tukangnya gitu. Oke, lu bikin suatu hal nih, kayak misalnya bikin aplikasi atau bikin website. Tapi saat itu yang pakai siapa? Oke, kalian bisa pakai terus ya akhirnya lu menghubungi si tukang lu manual lagi kan. Jadi ya gue nggak punya apa namanya tadi lu bilang beneran kan bakar duit, gue nggak ada gitu. Nggak ada bisa seperti ini apa pionir atau enggak contoh-contoh
maklar-maklar yang lebih besar seperti Gojek dan Tokopedia gitu kan. Gue masih maklar-maklar kecil gitu kan. Oke. Jadi ya konsepnya maklar juga gitu kan, karena maklar kearifan lokal kayaknya. Jadi ya udah di situ gue akhirnya hiatus lagi untuk pengembangan teknologi dan gue ngerapin di SDM-nya. Oke. Nah, ini Coba kalau misalnya ngerapin kita flash forward dikit nih ke depan dan akhirnya ini udah terbangun kan. Ini akhirnya dari 2017 itu udah dapat anggota-anggota timnya dari teman-teman yang ada di event yang dibuat sama teman-teman pemerintah dari Kemkominfo. Nah, Oke Garden ini kan akhirnya sudah berjalan berarti bisa dibilang 3 tahunan lah gitu ya masuk di 2021 ini. Nah, kalau misalnya untuk dijabarin secara jelas gitu kan, maksudnya ini kira-kira apa aja sih yang sekarang ini ditawarkan oleh Oke Garden? Berarti ini kan basisnya aplikasi atau website? Nah, saat ini masih hybrid sih, jadi dari website sih, jadi belum ada aplikasi. Okay. Cuma kalau misalnya Nathan atau nggak Hana mau pesen itu bisa langsung, masih semua channel kita ada di website atau nggak di Instagram atau nggak di langsung WhatsApp juga bisa sih kayak gitu. Ada admin-admin yang akan bantu untuk melayani kebutuhan kamu-kamu. Asik. Nah, ini boleh dikasih share dikit dong, Mas Adit. Ini kira-kira ada apa aja sih yang ditawarkan oleh Oke Garden buat teman-teman di sana yang mungkin lagi di rumah, kan mungkin lagi masa pandemi gini kan, kayak rasanya pengennya tuh bawaannya pengen renovasi rumah gitu kan, maksudnya biar lebih asri, biar lebih nyaman di rumah, biar tuh pemandangannya tuh jangan cuman beton doang gitu loh. Nah, ini gimana? Boleh dong. Sebenarnya kalau di service di Oke Garden, karena tadi sebenarnya kita objektifnya kembali ke kita belum menyelesaikan masalah tadi standarisasi. Mamang tadi beliau tukang taman, jadi kita masih fokus untuk di seputar pembuatan taman sama perawatan taman. Okay. Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang kan lagi hype banget tuh jual beli tanaman hias kan ya. Cuma kita nggak terjun ke sana. Cuma kalau perlu saran kita bisa bantu konsultasi jadi poinnya. Jadi kita ada service konsultasi, terus kita ada proses untuk desain taman, terus kita ada pembuatan taman sama perawatan. Jadi saat ini ada 4 service utamanya. 4 service utama itu dia ya yang ditawarkan. Nah, ini aku masih belum tahu juga ya. Maksudnya karena selama ini aku nggak pernah ngurusin yang kayak gitu kan. Sebenarnya untuk range harga price-nya itu kalau misalnya buat ngobrolin mengenai botani seperti ini tuh bisa berapa hingga berapa sih? Sebenarnya gini Tan, harga itu bakal nyesuaiin sama tadi kembali desain yang dibutuhin tadi. Kalau misalnya cuma sekedar butuh hijau atau nggak cuma sekedar rumput, itu mungkin bisa dari kurang 100.000 udah dapat per meter perseginya. Oh ya? Katakanlah kalau itu kalau untuk sekedar hijau rumput. Nah, tapi kalau misalnya udah sedikit lebih kompleks, ada batuan, ada kolam, ada fitur-fitur lain kayak mungkin vertical garden atau gazebo, itu tadi ada additional services ya, additional harganya, harga tambahannya kayak gitu. Oke. Jadi variabel kalau misalnya untuk price-nya ini semakin tinggi itu lebih dari kompleksitas. Jadi contohnya kayak misalnya ada tambah-tambah kayak kerikil-kerikil, bebatuan dan lain-lain. Kalau misalnya ada mau tambah air terjun gitu juga gitu ya, itu akan lebih ribet gitu ya. Oke. Selama ini Oke Garden 3 tahun, yang paling kompleks yang pernah ada orang untuk konsultasi sama kalian dan akhirnya diminta direalisasikan tuh seperti apa sih? Mungkin kalau kayak air terjun kan kayak itu sulit nggak sih? Sama pertanyaannya, kayak pengalaman, kayak pengalaman paling berkesannya lah Kak selama ini gimana? Apa aja? Bagaimana? Boleh diceritain nggak? Baik. Kalau untuk pengalamannya itu waktu sebenarnya kalau setelah jadi Oke Garden itu udah sedikit lebih mudah karena memang kita dapat partner-partner yang cukup kompeten. Yang agak susah tuh waktu di awal-awal masih Oke tukang taman. Karena partner-partnernya masih waktu itu ada klien minta gazebo, terus ada cukup besar lah itu range-nya sekitar 40-60 juta gitu. Jadi di tahun awal-awal masih baru banget terus dikasih proyek kayak gitu dan kompleksitasnya tinggi. Terus udah bilang ke kliennya, Bu, saya ini masih baru gitu. Nggak apa-apa gitu. Ibunya udah percaya banget ya. Udah nggak apa-apa gitu. Karena mungkin tadi kayak testimoni tadi kali ya di Instagram berpengaruh. Iya, brandingnya sukses banget ini. Bener. Akhirnya gimana tuh? Ya udah terus kayak akhirnya mungkin perlu waktu lebih lama karena saya perlu cari partner-partner yang lebih kompeten untuk ngerjain ini kan ya. Jadi ya itu sih waktu itu yang berkesan banget karena masih sendirian kan. Kalau sekarang sih udah ada timnya jadi kayak sebenarnya ya mungkin berkesan sih banyak untuk teman-teman yang lain, tapi kalau menurut saya sih kayak
ya proyek gitu mau proyek mau juga proyek kayak gitu kan. Oke. Proyek yang paling besar deh kalau gitu apa gitu, dari Oke Garden, Mas Adit? Mungkin bikin berapa hektar gitu kan atau bagaimana ya? Sempat waktu itu proyek sekitar 500 sampai 800 juta gitu. Jadi kayak sama ini masih perorangan juga. Dia kayak bikin taman di villa tapi ada ada bertahap gitu kan. Jadi ya dan itu cukup beruntung karena memang dibikinnya bertahap. Jadi kita bakal kan tadi karena sekarang udah ada teman-teman yang bisa bantu desain, yang jago-jago gitu desainnya, nggak cuma Photoshop kayak gue gitu. Benar-benar kayak sebuah aplikasi yang bisa terukur gitu. jadi saat bertahap pun ya tetap oke gitu. Saya perencanaan benar-benar rapi gitu. Jadi ya itu udah nggak ada masalah gitu. Jadi ya sekarang sih udah jauh lebih baik lah. Maksudnya unit-unit atau enggak pendukung-pendukung dari Oke Garden sendiri udah jauh lebih baik lah gitu. Jadi sekompleks apapun proyek tersebut kayaknya udah bisa ditangani dengan baik sih. Wih, cakep, mantap. Oke. Ngomongin kompleksitas, aku jadi penasaran yang paling sulit tuh apa sih sebenarnya ngerjain nanam batunya kah atau pilih tanamannya atau apa kak? Lebih ke desainnya peranya dulu atau pada saat produksinya? Sebenarnya bagian yang susah itu kan kayak menyamakan sebenarnya kayak persepsi antara si desainer sama tukang taman. Jadi kayak misalnya kita nge-briefing tukang tamannya, misalnya desainnya seperti ini, terus pengerjaannya seperti ini, dan kita kasih waktu ke bapak-bapak atau abang-abang sekian hari gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau untuk kembali ke tadi kompetensinya sih, Han. Jadi kalau misalnya kamu bisa cari tukang yang lebih kompeten, ya itu yang nggak ada masalah. Katakanlah dia emang spesialis di vertical garden atau nggak dia spesialis di bikin kolam, tadi air terjun tadi yang diminta Nathan misalnya. Kalau emang dia tiap hari makan air terjun kan ya gampang-gampang aja gitu kan. Benar. Jadi ya sebenarnya kompleksitas itu tergantung dari tadi kembali ke kompetensi si tukangnya sih kayak gitu, atau nggak partner kitanya sih. Oke. Sekarang udah ada partner tukang yang tetap atau masih tetap mencari terus nih Oke Garden? Saat ini sih masih mencari terus sih. Jadi kalau misalnya mungkin ada mamang yang nonton Binus TV. Nah ini para tukang-tukang yang lagi nonton Binus TV ya. Nah ini tunggu. Gitu, jadi ya. Kalau sekarang sih udah ada mitra-mitra yang cukup kompetensi. Jadi tadi masalah poinnya kita masih mencoba untuk membuat standar sih. Jadi kayak standar yang bisa bisa di-scale kan. Karena kan kalau misalnya problem untuk startup ya, kalau untuk startup non teknologi maksudnya kayak tadi masih agak hybrid antara teknologi yang cuma sekedar untuk sistem informasi dalam arti cuma memperlicin proses bisnis offline yang udah ada, terus tetap harus ada butuh kayak si tukangnya gitu. Maksudnya si tukang ini benar-benar supply and demand lah. Tukangnya ini banyak nggak, kalau misalnya demand-nya tiba-tiba bengkak, supply-nya ada nggak, tukangnya ada nggak gitu kan. Makanya kita lagi agak slow juga sih Oke Garden, nggak terlalu banyak kampanye marketing karena kita juga nih yang ngertiin siapa nih. Paham. Nanti iya benar juga sih, malah jadi overload gitu jadinya. Kalau dilihat dari informasi yang Nathan sempat kasih ke kita berdua ini, aku lihat di PPT-nya ada kerjasama sama tukang apa ya namanya Mas? Tukang.com, tukang. Iya. Ya, kerja sama tukang. Tapi tahan dulu. Terus sama apa namanya? Itu nanti harus ditanyain. Oke. Itu nanti ya, sabar dulu. Tahan, nanti abis ini tentunya buat Smarters yang pengen tahu itu kelanjutan dari jawaban dari Mas Adit seperti apa. Pokoknya penasaran, jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru.